Dalam mengarang cerpen, akhir cerita itu harus kita siapkan benar. Karena akhir cerita itu akan membuat cerita yang kita buat itu menjadi menarik, menimbulkan kesan, ya, atau datar begitu saja, atau hambar begitu saja. Maka kita harus sungguh-sungguh memikirkan akhir cerita itu pada waktu kita mengerjakan sebuah cerpen. Kan sayang ya kalau suatu cerpen itu sudah bagus, kita buat menarik, idenya menarik, cara menulisnya menarik, tetapi karena penyelesaiannya itu asal-asalan, tidak kita siapkan benar, maka menjadi tidak mengesankan. Kan sayang. Nah, itu sebabnya maka akhir cerita itu harus kita pikirkan benar. Dalam video Nyala Imaji yang kedua tentang mengarang cerpen, video Nyala Imaji kedua tentang mengarang cerpen, saya akan memberikan satu contoh di mana akhir ceritanya itu saya serahkan kepada kalian sebagai pengarangnya. Apakah tokoh aku mau memilih Marco atau kembali ke sang mantan? Masih ingat kan? Coba lihat di video kedua itu. Nah, mungkin ada yang berpikir begini di antara kalian sebagai pengarang, ya udah dengan Marco aja. Marco kan anak orang kaya. Boleh saja, tapi bisa juga kita perdalam gitu loh. Apakah ya semudah itu memilih Marco? Bagaimana kalau begini? Sudah 2 kali tokoh aku ini ya diajak oleh Marco ke rumahnya yang besar dan mewah. Dan di situ tokoh aku bertemu dengan mama si Marco, ibunya Marco, yang gayanya itu sosialita dengan dandanan yang jet set gitu. Dan dia nyaris tidak memandang sebelah mata pun ya kepada tokoh aku. Belum lagi adik perempuan Marco yang sombongnya amit-amit. Nah, dengan kondisi itu, apakah tokoh aku masih akan terus? Apakah dia berpikir, bisa nggak saya diterima oleh keluarga ini? Dengan mempertimbangkan nanti harga diri dan lain-lain. Sehingga bisa saja dia mundur, tidak meneruskan hubungannya dengan Marco. Nah, lalu bagaimana? Apakah dia akan kembali ke sang mantan? Padahal di situ kan disebutkan ada satu perbedaan prinsip ya antara dia dengan sang mantan, tokoh aku dengan sang mantan. Perbedaan prinsip itu tidak harus suku dan agama loh ya. Bisa aja karena perilaku, karena sifat dan lain-lain yang merasa bahwa nggak bakalan cocok gitu loh. Ini nggak bakalan cocok, daripada berlanjut ya udah kita putus saja. Nah, jadi kalau dengan Marco tidak kembali ke sang mantan juga tidak, kan bisa aja tokoh aku memutuskan ya udah aku jomblo aja dulu deh, ya, setidak-tidaknya sementara gitu kan. Nah, inilah akhir gitu. Jadi kita tidak bisa menggampangkan begitu saja. Atau kalau kita mau paksakan bahwa tetap dengan keluarga Marco, lalu kita harus melukiskan bahwa keluarga Marco itu adalah keluarga yang sangat baik, yang menyambut tokoh aku itu dengan karpet merah, sehingga tokoh aku itu menjadi seperti Cinderella. Apakah ada keluarga seperti itu? Ya mungkin ada ya, saya tidak tahu. Tapi inilah yang perlu diutak-atik gitu, sehingga nanti arah cerita kita itu menjadi jelas. Oh, ini mau saya bawa ke sana. Karena cerpen itu kan punya tujuan. Nah, tujuannya itu kan di akhir cerita. Jadi kita harus siapkan benar supaya akhir ceritanya itu pas gitu loh. Dan ketika kita menggarap,
sejak awal gitu kita sudah menggiring ke arah sana. Nah, kalau ini tidak kita siapkan benar, ya toh, maka sayang sekali apa yang sudah bagus kita awali atau kita tulis mungkin menjadi hambar. Nah, itulah dalam videonya lah Imaji yang kedua itu, ketika saya membuka kesempatan itu sebenarnya saya memberi kesempatan bagi kamu ya sebagai pengarang untuk mengutak-atik lalu menentukan akhir ceritanya. Percayalah kalau ini dipikirkan dengan benar, maka cerpen yang kamu lahirkan akan menjadi cerpen yang menarik. Baik, sampai jumpa.